Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabati wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya, petunjuk-Nya, hidayah-Nya saat ini masih membersamai kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahkan usia kita di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ucapan yang sangat baik kita ucapkan di kesempatan berbahagia ini kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Kabair masuk pada bab tentang tarkus siyam, bab tentang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Walaupun Ramadan tinggal 50 harian lagi insyaallah. Ini sampai gak umur kita nih? Sampai gak Bu? Kok ada yang bilang amin sih? Amin insyaallah. Semangat ya. Semoga sampai usia kita di bulan Ramadan. Amin. Tapi kita punya kajian temanya seperti ini sesuai dengan isi kitab. Ya. Kajian Kabair tentang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja gitu ya. Mohon maaf ini. Ayat yang sering kita hafalkan setiap Ramadan itu, Bapak Ibu, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah panggil orang-orang yang beriman. Kenapa spesial Ibu? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau engkau punya iman, pasti engkau akan sanggup berpuasa. Tapi kalau enggak punya iman, bawahnya berat Ibu. Ya. Maka yang datang ke masjid ini adalah panggilan iman, bukan panggilan DKM. Tapi panggilan iman. Kalau iman merasa terpanggil Bu, ringan, tidak ada berat hati. Bahkan sejak malam tuh sudah dikondisikan. Nanti pagi pengajian, bocah-bocah buat sarapan dulu, nasi goreng, nasi uduk, spaghetti pakai oncom, apa gitu ya. Ya Bu, ya dikondisikan, lalu datang ke sini dengan suasana hati tenang, betul ya. Nah, ini kan panggilan iman namanya. Kalau tidak ada panggilan iman Ibu, kalau tidak ada panggilan iman, sehat aja nggak datang. Tapi panggilan iman, sakit bisa datang karena panggilan iman. Ya, yang tua bisa datang, alhamdulillah. Karena kenapa? Karena sudah paham bahwa dunia sesaat lagi selesai. Ya, masa berlakunya sudah mulai berkurang Ibu, sudah mulai habis masa berlaku hidupnya. Maka segera mungkin untuk lebih merespon perintah Allah Subhanahu wa taala dengan nuansa-nuansa keimanan seperti ini, termasuk diantaranya ibadah puasa, siyam. Kutiba alaikum, diwajibkan. Mengapa diwajibkan? Dipaksakan oleh Allah agar semakin dekat dengan Allah. Dipaksakan untuk tidak berlebihan melihat dunia. Ya,
melihat akhirat lebih banyak. Ya, ini ayatnya tentang kewajiban berpuasa. Hadisnya, Urul Islam wa qawaiduddin salasah. Ikatan kuat Islam dan pondasi agama itu ada 3. Berapa, Bu? 3. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu darinya maka dia kafir, halal darahnya menurut hadis ini. Ya, apalagi kalau keluar dari Islam, silakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahatat bihi suradiquha wa iyastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah, surat apa, Bu? Surat Al-Quran, surat Al-Kahfi. Kata Allah, faman syaa falyu'min, yang mau beriman monggo, yang mau kafir silakan, gitu kata Allah. Ya, bahasa Bekasi mah gitu ya. Bae dah. Mau kafir kayak mau beriman kayak, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kata Allah, aku telah persiapkan itu neraka jahanam bagi mereka yang kafir. Maka, Bu, hidup ini pilihan. Betul ya? Hidup ini pilihan. Yang mau beriman silakan, yang mau ngaji silakan, yang mau tidur baik silakan, Ibu. Yang mau maksiat baik silakan, yang mau utang baik jangan atuh, kalau utang baik mah ya. Gitu. Faman syaa, hidup ini pilihan. Iya. Ibu dulu dilamar oleh laki-laki, Ibu nerima atau tidak, pilihan gak, Bu? Pilihan. Jangan mengatakan saya tuh terpaksa milih kamu. Kok terpaksa sih? Gitu. Karena dulu diamprogin sama orang tua, betul ya? Gitu. Pilihan. Ini Masya Allah. Cantik, tampan, relatif. Jelek, mutlak, betul ya? Gitu ya. Tapi kalau kita pengen dapat jodoh kan pilihan juga namanya. Ya, laki-laki milih perempuan, ibu pun memilih nolak atau menerimanya, gitu. Sama dengan ini, untuk melakukan aktivitas amal saleh, terlebih rukun Islam, syahadat, salat, saum, itu kan kewajiban, Ibu. Ustaz, repot amat ya Islam. Lah, seperti itulah. Kalau anak kita kerja di sebuah perusahaan kan harus tahu aturannya. Pak, saya daftar Pak, mau jadi karyawan Bapak. Tapi harus tahu aturannya, jam sekian datang. Tata tertibnya tidak boleh merokok dalam ruangan. Tata tertibnya tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Aturannya jelas. Dan di perusahaan saja aturannya jelas kok. Ada ikatan, maka Islam pun punya ikatan. Ikatannya adalah syahadat sebagai konsekuensi bahwa dirinya memiliki Allah Rabb semesta alam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib diikuti adalah Rasul, ucapannya, kalimat-kalimatnya, tindak tanduknya, perilakunya, sunnah-sunnahnya, semuanya. Apalagi as-salat al-maktubah, salat yang telah ditetapkan 5 waktu. 5 waktu. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Maka 3 hal ini kalau ditinggalkan jamaah Bapak Ibu, itu dalam hadisnya dalam Az-Zahabi dihasankan oleh Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid, hukumnya adalah kafir wa halalu dam. Hukumnya adalah kafir dan halalnya darahnya halal. Nah, ini sangat berat untuk kita kupas, tapi inilah konsekuensi kehidupan kita. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang meninggalkan puasa, dalam syarahnya, barang siapa yang meninggalkan puasa maka ia telah meninggalkan salah satu rukun Islam dan melakukan salah satu dosa besar. Bahkan sebagian ulama salaf berpendapat kufur dan keluar dari Islam yang sengaja. Ya,
yang sengaja meninggalkannya. Kesengajaan itu ada 2 unsur. Ada sengaja malas. Sengaja malas ini tidak keluar dari Islam. Ada sengaja memang dia nggak percaya dengan puasa itu, tapi menyandang diri yang masih muslim. Bapak Islam, oh Islam, KTP saya Islam. Terus kenapa nggak puasa? Saya mah nggak yakin kalau itu dari Islam. Itu mah budaya Arab doang. Itu sudah kafir. Iya, sudah kafir. Tidak meyakini rukun Islam sebagai rukun pondasi hidup ia dalam beragama dipandang oleh ulama kafir. Kalau sudah kafir, amal-amal apapun, ibu bapak sedekah, buat majlis, buat masjid, sedekahnya nggak sedikit, kebaikannya banyak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu tidak beriman. Faman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman salah satu sisi kitab saja dan mengenyampingkan yang lainnya, tidak beriman pada yang lainnya? Fahal jaza'u man yu'minu billah. Kalau seperti ini, maka balasannya besar dari Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Ya. Berikutnya Al-Imam Az-Zahabi berkomentar dalam kitab Kabair, dalam kitab yang kita kupas, apa itu? Telah menjadi ketetapan bagi orang-orang mukmin bahwa barang siapa meninggalkan puasa Ramadan tanpa sakit dan tanpa tujuan, yakni tanpa ada uzur yang diperbolehkan, dia lebih buruk dari pezina, pecandu minuman keras, bahkan diragukan keislamannya dan dituduh dia sebagai zindik dan ateis. Gitu. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kehati-hatian jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilmu ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Jangan sampai mereka tidak puasa. Maka sedari kecillah anak kita harus ditanamkan dengan nilai-nilai akidah, harus dibarengi dengan nilai-nilai ibadah, harus dibiasakan ibadahnya. Contoh, alhamdulillah TPA anak kita sudah menggunakan jilbab, betul ya? Jilbab itu mulai kapan sih Bu ramainya? Tahun 90-an ya, SMA tuh. Dulu 80-an tuh SMA jarang pakai jilbab, apalagi SMP. Tapi 90-an sudah mulai merebak jilbab. Tahun 2000-an, 2010 TPA anak-anak TK sudah pakai jilbab gitu. Sampai orang-orang Arab saja Bu, punten, Saudi, Mesir itu SD belum ada kewajiban pakai jilbab. Nanti uzur baru pakai jilbab mereka. Indonesia TK sudah jilbab itu. Bahkan jilbabnya banyak anak-anak TK kita itu. 3 kali bayar, 5 kali bayar, 8 kali bayar gitu ya. Nyicil terus ya. Itu Masya Allah. Jadi ada pembiasaan, termasuk pembiasaan baca Quran pada maghrib yang sekarang sudah mulai nggak muncul, betul ya. Dulu kalau 80-an 90-an yang saya tahu Bapak Ibu punten itu masih terdengar baca maghrib itu baca Quran di setiap rumah gitu. Pada subuh terdengar bacaan Quran. Sekarang wallahu a'lam bishawab gitu. Hening, mungkin sedang baca Quran di dalam hatinya gitu ya. Kita berbaik sangka itu. Itu Masya Allah ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit para orang tua itu perhatiannya kepada dunia lebih besar daripada akhiratnya. Ada seorang ustadz teman kami diundang oleh seorang ibu, ustadz privat baca Quran anak saya ya. Oh ya, alhamdulillah nggak apa-apa ibu. Di mana rumahnya? Di Bilangan Jakarta. Orang kaya, iya, pejabat tinggi. Anaknya minta sepekan sekali saja pengajiannya. Baik ibu, sang ustadz datang, anaknya belum datang. Loh, janji jam 9 pagi, setengah 9 belum datang, jam 10 belum datang. Kan rumahnya di situ. Pembantunya mengatakan, Ustadz mohon maaf anaknya
si kakak sedang les piano. Les piano, privat piano ibu, sebulan 5 juta. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Pekan depannya nggak datang juga tuh anak. Ya. Kenapa? Habis les privat balet ibu, tari balet ibu. Masalah pekan depannya ada itu anak tapi kurang sehat. Baru 15 menit baca Quran udah capek, ngantuk, jenuh gitu. Ibunya tidak mendampinginya. Ibunya wanita kurir, sakin karir ibu, jadi wanita kurir. Masya Allah. Minggu berikutnya sama penyakitnya, telat lagi, capek, habis latihan balet ibu. Dipanggillah ibunya. Si Ustadz bilang, Bu mohon maaf kalau seperti ini anak kira-kira tercapai nggak bisa baca Quran. Ya terserah anak itu aja Ustadz lah gitu. Ibunya tidak motivasi untuk masalah akhirat, masalah baca Quran, lebih kepada balet dan pianonya. Sang Ustadz mengatakan, ibu punten, saat nanti ibu usia senja, sakit datang, maaf dalam keadaan sakaratul maut, itu anak baca Quran atau nari balet ya? Ibu mau bu, ibu sedang sakarat anak main piano, ibu sedang sakarat anak nari balet. Ya Allah, memprihatinkan sekali. Untuk masalah dunia kita kejar habis-habisan. Kan gak sedikit anak-anak kita kuliah sampai S2, S3, spesial banget masalah mesin, masalah pertambangan, masalah minyak, masalah ilmu-ilmu umum luar leken detail. Anak kita pengen pinter masaknya sampai-sampai ingin mencapai gelar chef, betul bu? Dia harus latihan kursus di beberapa tempat, dapat sertifikat A, B, C, D, E, F, G. Luar biasa, pelatihan demi pelatihan banyak dia lakukan. Pertanyaannya, pernah dia ikut latihan salat khusyuk? Pernah kita ikut latihan baca Quran dengan tajwid yang bagus? Pernah kita latihan bu bagaimana salat duha, tata caranya? Gitu. Pernah ibu bapak nggak melihat ada latihan praktek maaf wudhu dengan baik? Gitu. Jangan-jangan anak kita bahkan kita sendiri nggak tahu bagaimana wudhu dengan baik. Kita tahu wudhu dengan baik setelah tahu YouTube. Ada seorang Ustadz Adi Hidayat membuat channel tentang wudhu dengan baik, betul kan? Itu pun baru kali itu kita tahu. Masya Allah. Urusan dunia spesial dengan pelatihan berbagai macam tingkat pelatihan dan seminar. Tapi urusan akhirat nggak ada yang dia pernah khususkan latihannya. Ya, maka maaf timpang ibu antara dunia dan akhirat. Maka tidak sedikit orang melihat ukuran bahagia itu materi. Bukan di sini, tapi agama kita mengajarkan ukuran bahagia itu hati, bukan dunia. Realitanya muncul di tengah-tengah masyarakat kita, hidupnya berkecukupan, mewah, segalanya ada, tapi tidak sedikit gersang hatinya, gelisah jiwanya, sedih dalam kehidupannya, masalah tak bertepi, nggak pernah selesai masalahnya. Kenapa? Karena ada satu di mana hatinya harus dekat dengan Allah, ia tidak tahu bagaimana caranya. Caranya adalah wal yasjud wal yarka wal yasjud, ruku dan sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, menghadapi dunia ini Bapak Ibu nggak usahlah pakai matematika dunia, stres. Berapa gaji suami ibu coba? Dengan beban kehidupan anak, 5 anak, 3 anak, belum token listrik, belum pam air, belum belanja dapur, belum cicilan kerudung. Betul bu? Ya Allah, belum Shopee, Lazada, apalagi bu, la haula wala quwwata illa billah. Apa aja bu, terus paket datang. Logika matematika nggak sampai, nggak nutup bu. Tapi kenapa ada aja jalan keluarnya? Saat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saat anak kita ada yang harus kuliah,
Saat kerjaan suami sudah mulai mengendur, betul ya? Saat Masya Allah usia semakin merangkak menuju masa tua, tenaga sudah habis, sedangkan kebutuhan anak-anak semakin besar. Lalu ia dekatkan diri kepada Allah, terus dekat diri kepada Allah, ada aja rezekinya. Betul ya? Maka saya mengatakan kepada Bapak, yang namanya bayar utang gak harus pakai uang. Bu, halo Bu, masih hidup? Yang namanya bayar utang gak harus pakai uang, kalau kita yakin kepada Allah. Kalau yakin. Cuman pertanyaannya kan begitu, emang bisa? Gak yakin namanya itu. Iya, ibu aja ada yang menjawab di hati, kayaknya enggak deh. Godeknya aja enggak yakin, Bu. Saya yakin bisa enggak orang bayar hutang tanpa uang? Bisa enggak, Bu? Iya, ibu ngomong bisanya pelan, belum yakin. Gitu. Ngangguk aja nih, Masya Allah, luar biasa. Iya. Ngangguknya pelan-pelan, yakin gitu. Bisa enggak pergi haji tanpa uang? Bisa enggak, Bu? Bisa, tapi kan dengar dari cerita. Tapi kalau keyakinan itu dimunculkan kuat dalam diri kita, subhanallah, luar biasa Pak. Dia nangis, ya Allah, punya utang 5 juta, ya Allah, sama Pak Haji Junaid, ya Allah. Jam 9 mau datang, ya Allah, gak punya apa-apa kecuali Engkau, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Nah, lihat ibu yang dirahmati Allah, kesedihan seorang hamba itu adalah cara Allah untuk mengikat hatinya semakin kuat kepada Allah. Kesulitan seorang hamba itu cara Allah untuk mendekatkan dirinya semakin kuat menggantung kepada Allah. Jadi ujian dan musibah yang datang kepada hambanya itu bukan cara Allah untuk menjatuhkan derajat sang hamba, tapi agar hatinya mengait kepada Allah. Allah ingin melihat kita serius nggak datang sama Allah gitu. Maka digoyang hidup kita dengan anak yang cacat, digoyang hidup ibu dengan suami yang nakal, digoyang hidup ibu dengan penyakit di dalam tubuh, digoyang hidup kita dengan hutang yang banyak gitu. Sambil dia menyatakan satu bentuk ibadahnya kepada Allah. Akar ibadah 3. Perhatikan ibu bapak, ini penting nih. Halo Pak. Akar ibadah itu 3. Al-khudu' wal inqiyad wat tazallul. Sering kita ucapkan berkali-kali. Khudu' itu merendah. Mbok ya jadi hamba tuh merendah. Mengapa Allah bantu hamba-hamba yang soleh dengan pertolongan yang hebat? Karena merendah di hadapan Allah. Seperti halnya ibu bapak punya kebutuhan dengan tetangga sebelah yang kaya raya, anak kita kecelakaan, harus operasi bawa, harus butuh 70 juta rupiah. Uang dari mana kita, Bu? Ibu bapak datang ke rumah Pak Haji Ahmad. Assalamualaikum Pak Haji Ahmad, mohon izin Pak Haji Ahmad, anak saya kecelakaan, kita nggak punya cukup uang, harus ada 70 juta. Saya yakin Pak Haji Ahmad bisa bantu kami. Kami gak punya apa-apa lagi. Merendah gak, Bu? Kami gak punya apa-apa lagi Pak Haji Ahmad, mohon maaf minjem dulu dah gitu. Apa kata Pak Haji Ahmad? Karena melihat kita merendah dan memujinya, Pak Haji Ahmad termasuk orang yang dermawan di tempat ini. Tidak sedikit fakir miskin di cover oleh Pak Haji Ahmad. Mohon izin jika berkenan bisa pinjamkan uang kepada kami. Senang melihat kita merendah. Allah pun senang melihat hambanya merendah, Bu. Kadang mohon maaf kita doa tapi hati masih melangit, penuh kesombongan. Betul ya? Ibu punya penyakit seakan-akan bisa sembuh dengan uang. Gampang, nanti berobat ke Darmais, nanti berobat ke Harapan Kita. Nggak mempan ke Singapura, nanti ke Jerman. Sombong, Bu. Allah nggak suka. Akar ibadah itu 3. Al-khudu', merendah kita di hadapan Allah. Ya Allah, punya utang dengan Pak Haji Junaid 5 juta. Dia mau datang gak punya apa-apa lagi, hanya Engkau tempat bergantung, ya Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah, jam 6 bunyi telepon Haji Junaidi, hancur dah. Waduh, telepon dah dia. Angkat enggak. Apa harus bohong ya? Bilang aja HP-nya hilang, tapi di tangan nih HP nih.
Bismillah. Kalau memang takdirnya harus nggak bisa bayar, udah nggak apa-apa. Mau disita motornya nggak apa-apa lah. Bismillah, emang takdirnya begitu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Oh Mas, gimana? Ya Pak Haji, belum ada uang. Saya tuh pagi-pagi jam 6 ini mau ngabarin sama kamu, saya nggak bisa datang jam 9. Lagi pula ini bulan Rajab, bulan mulia. Udahlah, saya ngomong sama istri, uang 5 juta utang Anda dengan kami, udahlah saya sedekahkan. Bismillah, lunas. Pakai uang nggak Bu? Pakai uang nggak Bu? Enggak, karena kita mindset pikiran kita itu masya Allah suuzon sama Allah. Seakan-akan Allah nggak sanggup bayar begituan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ayat berikutnya, tulijul lail fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Mudah bagi Allah menenggelamkan malam, datanglah siang. Mudah bagi Allah menenggelamkan siang, datanglah malam. Mudah bagi Allah memunculkan siang, tenggelamlah malam. Hanya untuk bayar utang 5 juta, 10 juta kecil bagi Allah. Hanya untuk menghadirkan anak dari seorang ibu yang mandul, bagi Allah, mudah bagi Allah. Hanya untuk merubah hati anak, mudah bagi Allah. Titik poinnya di mana? Ta'alluq ilallah, menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sering mendapatkan kesulitan, jangan mengeluh. Dengan kesulitan itulah hati kita hidup. Dengan kesulitan itulah Allah ingin melihat ketergantungan hati kita serius enggak datang sama Allah. Begitu Pak. Dengan kesulitan itulah menjadikan kita introspeksi diri. Emang saya belum menjadi orang hebat di hadapan Allah. Saya sering tidak sabar, saya sering banyak mengeluh. Dengan kesulitan itulah kita disuruh introspeksi diri. Berapa banyak nikmat yang engkau belum syukuri, mengapa mengeluhkan yang satu ini? Betul ya? Halo Pak, betul tidak? Iya. Anak ibu 4 yang masalah 1, kan 3 nggak masalah. Syukuri apa yang ada. Mana yang lebih banyak, sakit atau sehatnya Bu? Jawab Bu, jangan bengong nih. Ini pengajian, jangan sampai emosi nih kita nih ya. Nah, mana yang sering kita rasakan Pak, sehat atau sakit? Mana yang paling banyak bahagia atau sedih? Mana yang paling banyak senyum atau manyun? Senyum, manyun. Yang kita rasakan nih lebih banyak senyumnya atau manyunnya? Senyum. Mana yang lebih banyak kuat atau lemahnya Pak kita? Kuat. Mana yang lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Jawab, jangan senyum. Mana yang paling banyak senyum atau syukurnya? Bersyukur atau mengeluhnya? Mengeluhnya kita lebih banyak. Padahal lebih banyak sehatnya ketimbang sakitnya, lebih banyak senangnya daripada sedihnya, lebih banyak bahagianya ketimbang sengsaranya. Tapi mengapa lebih banyak mengeluhnya dibanding syukurnya? Ada apa itu? Ya, ini lagi-lagi introspeksi diri buat kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, perintah-perintah dalam Al-Quran, dalam syariat itu sejatinya kembali untuk kita, bukan untuk Allah. Allah gak butuh puasa kita Bu. Satu bumi ini isi manusia, Allah gak butuh sujud dan rukunya. Kan salat kita untuk kita. Inna salata tanha anil fahsya. Kalau salatnya itu betul-betul karakternya bagus, akan membentuk akhlak dengan baik. Muncul sabar, muncul ridho, nerimo, ikhlas, enak tuh. Jadi dunia itu bukan beban. Dunia itu ya santai. Ada masalah sedikit jadi jembatan amal soleh. Begitu Pak ya. Ini jamaah yang dirahmati. Nih kita lihat dahulu nih tentang masalah salat, begitu ya. Nih hati-hati dengan mereka yang meninggalkan salatnya. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis.
bainana ana naimun, aku bermimpi didatangi oleh dua orang, ya, membawa pundakku, keduanya membawaku, ya, ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu. Keduanya mengatakan, kami akan membantu memudahkanmu. Maka aku mendaki. Ketika sampai di puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara melengking keras. Aku menanyakan, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara penghuni neraka. Kemudian dia berangkat lagi membawaku. Ternyata saya dapati suatu kaum yang bergantung tubuhnya, mulutnya pecah dan mengeluarkan darah. Saya bertanya, siapa mereka itu? Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dibolehkan waktunya untuk berbuka. Membatalkan puasa tanpa uzur, tanpa halangan. Nah, ini Masya Allah nih, luar biasa ya. Ya. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih Mawarid Tugha Az-Zum'an nomor hadis 1509. Maka jangan meremehkan sebuah perintah Allah, ikuti aturannya dengan baik. Ya, ya, kecuali ragu nih, ya, ini sudah azan maghrib atau belum, speaker masjid mati, listrik se-Cikarang Barat mati semuanya, tapi mega merah sudah kelihatan, minumlah kita. Setelah minum kok kedengaran azan, nggak apa-apa Bu, karena yakinnya adalah mega merah, gitu ya. Hatta yatabayyanal khaitul aswad binal khaitul abyad. Kalau sudah kelihatan mega merah dan ibu yakin sudah bisa berbuka, tidak mengapa, gitu ya. Standarnya ada macam-macam, ya, bisa jadi Android, Masya Allah tuh, Allahu Akbar, udah makan duluan berbuka. Nggak tahu itu masih jam Surabaya ibu. Lah jam Surabaya mah udah masuk wilayah timur atau jam Bali. Hampir setengah jam perbedaannya. Bekasi dengan Jakarta saja itu bisa 3 atau 5 menit Bu azannya. Maka jangan ikut Jakarta, terkadang lebih cepat, lebih lambat. Ya, apalagi ke Bandung, ya, apalagi ke Cirebon, terus arah timur sana sudah mulai lebih cepat, begitu ya. Gitu. Lagi-lagi butuh ilmu untuk ini semuanya. Ya, karena ini bagian daripada puasa wajib. Puasa wajib ada berapa sih Bu? Ada 4. Kan ancang-ancang ini 4 gitu ya. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Ya Allah, kalau saya sembuh saya puasa 1 hari, syukur kami atas kesembuhan. Boleh nggak Bu? Boleh ya. Ya Allah, suami kalau lulus PNS saya mau puasa 30 hari ya Allah Ramadan gitu. Boleh nggak Bu? Kalau rumusnya tidak boleh nazar dengan sesuatu yang wajib, nggak boleh. Ya, Bapak sembuh dari penyakit rematik, ya Allah, kalau setelah sembuh ini saya akan sholat 5 waktu. Boleh nggak Pak? Wajib Pak, nggak boleh dinazarin, biasa aja, betul ya? Gitu. Setiap Jumat mau sedekah 100.000 nazar, maka itu harus ditunaikan. Ada puasa wajibnya, yaitu Ramadan, puasa nazar, puasa qadha. Ya. Ada lagi? Puasa kafarat. Apa puasa kafarat Bu? Ibu mengatakan demi Allah saya nggak ngambil uang. Hati mengatakan ya Allah saya ngambil ya Allah gitu. Saya bohong dah. Bohong menyebutkan nama Allah, puasa 3 hari. Puasa berapa hari Bu? 3 hari. Maka nggak usah bawa-bawa nama Allah lah kalau untuk janji-janji yang tidak begitu kuat banget. Gitu ya. Gitu. Bu, nanti pengajian ya. Demi Allah saya mau datang. Gak usah pakai demi Allah Ibu. Insya Allah, bukan demi Allah. Iya. Nah, ini penting.
namanya kafarah. Kafarah itu puasa apa lagi yang kafarah, Bu? Hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka kena kafarah, Bu. Berapa hari puasa? 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut, Bu. Waspadalah nih, berturut-turut ini 60 hari. Maka siang hari nggak usah macam-macam lah ya. Gitu. Ustadz, bagaimana kalau saya musafir dengan suami, dengan istri kemana, ke Ciamis ya, nanti cari hotel, kita check in, kan udah batal musafir, lalu kita berduaan di kamar, hubungan, gimana, boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Kan udah batal puasanya, boleh nggak? Tidak boleh. Li hurmati Ramadan, karena kehormatan bulan Ramadan. Walaupun ibu sudah makan uduk di bulan Ramadan, walaupun kita sudah batal, bapak sudah ngopi, sudah membatalkan diri siang karena perjalanan menuju Ciamis, tapi siang hari nggak boleh melakukannya, nggak boleh, Bu. Kapan melakukannya, Bu? Maghrib sholat dulu, ntar lah bos taraweh lah ya, gitu ya. Ini maghrib mah singkat banget, Pak, paham ini? Ini ada yang nggak paham, ada yang paham ini ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya, nah inilah man aftara Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi saumud dahri wa insamahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur atau sakit, maka dia tak dapat ditebus dengan puasa setahun sekalipun dia berpuasa. Saking pentingnya 1 hari Ramadan itu. Ya, yang tidak ada uzur tidak halangan puasa. Kalau uzurnya muncul ya berarti tidak puasa. Apa yang boleh tidak puasa? Orang yang sakit, orang yang safar, betul ya? Gitu. Kalau kesiangan gimana, Bu? Nah, nggak sahur, puasa nggak, Bu? Iya, orang malamnya udah makan ketoprak, bakso, masya Allah tuh, iya, opor, iya, rendang, nasi liwet, kebuli. Tapi itu kan bada taraweh. Iya, bada taraweh udah makan banyak, nggak sahur juga nggak apa-apa. Ibu tahu Nabi itu pernah sebulan itu makan dan minum hanya dengan kurma dan air. Riwayat Aisyah, kurma dengan air putih sebulan, bukannya dengan kurma, ya sahurnya dengan kurma. Masya Allah, luar biasa. Oh pantas kita baru dapat jawaban kenapa orang-orang itikaf di Masjidil Haram itu nggak ribet banget dengan makan makanan yang banyak itu. Kenapa? Karena lebih fokus dengan baca Quran, agar lebih fokus dengan tarawehnya. Masya Allah. Kita bagaimana mau fokus baca Quran ibu di siang hari karena mikirin apa yang mau dibuka nih, ya menu apa untuk berbuka puasa. Masya Allah. Segen untuk masak, keliling tuh Taman Aster, betul tidak tuh? Ya Allah, tawaf, gorengan, cendol, es kelapa muda, apa Bu? Cindil, cincau, asinan bakiak, apa ge ada itu. Padahal mohon maaf Ibu, kalau sudah azan berkumandang terdengar segelas air teh manis dengan 3 korma sudah selesai itu. Ya kan? Sama makanan dikit aja, udah. Tapi rupanya dendam kita bok. Taraweh udah kiamat goyang, ya Allah. Imamnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim wailul lil mutaffifin. Ngapain itu, Bu? Kepanjangan. Akhirnya kesel hatinya, dia bilang terakhir gua sholat di Masjid Al-Fajr, terakhir panjang banget. Bukan panjang banget Ibu, perut itu al-batnu iza syabi'at namatil fikrah wal khusyu. Perut itu kalau sudah kenyang maka khusyuk akan hilang.
konsentrasi akan hilang. Yang muncul adalah kantuk. Betul. Coba ibu baca Quran setelah makan kenyang, gimana dah? Itu Al-Fatihah 5 kali angop ibu. Iya, ngantuk terus bawaannya. Begitu ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kembali, setiap bentuk dalam perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kitab Kabair ini, khususnya tentang puasa, adalah sejatinya untuk diri kita. At-tahakkum 'anin nafsi. Puasa itu adalah controlling diri. Yang sejatinya siang hari dia halal baginya, tapi diharamkan adalah pembelajaran pelatihan jiwa. Artinya kalau sudah terbiasa, maka dia akan terbiasa pula. Ya, ada musibah yang datang, kontrol diri, tidak emosi, tidak marah, tidak bersedih dan sebagainya. Sedih sesuatu yang lumrah, nggak apa-apa dah. Tapi jangan berkepanjangan. Saya mengatakan sedikit tentang fikih sedih ini, pemahaman tentang kesedihan. Sedih itu Bapak Ibu ada 3 penyebabnya. Sedih itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah fuqdanu man yuhibbu. Sedih itu muncul ketika seseorang itu kehilangan yang dicintainya. Istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya gitu. Muncul sedih. Seperti sedihnya Nabi kehilangan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib paman tercintanya. Begitu ya. Lah Ustaz, paman tercinta kan enggak Islam, tapi dia membela, membantu Nabi, nolong Nabi. Dan hebatnya dalam sirah disebutkan bahwa Nabi itu enggak berhenti mendoakan Abu Thalib. Tapi Allah tidak mengabulkan, selevel Nabi tidak mengabulkan. Kenapa? Karena urusan hidayah kewenangan Allah. Ini Pak, Bu, garis bawahi. Hidayah itu kewenangan Allah. Nggak bisa anak kita dipaksakan soleh, nggak bisa. Kita nggak bisa maksain anak soleh Pak, tapi kita menjadi jembatan anak kita soleh. Kalau jadi jembatan anak kita soleh, argo pahala mengalir. Gitu. Anak kita nggak soleh, tapi kita jembatan kesolehan. Tapi anak kita nggak soleh, tetap mengalir pahalanya. Mengalir. Dia masih bandel, dia masih durhaka, tapi ikhtiar nggak pernah berhenti, terus mengalir. Karena kebaikan itu tidak pernah sirna di hadapan Allah. Ini penting buat kita Pak. Jadi fuqdanu man yuhibbu, kesedihan itu muncul ketika kehilangan orang yang dicintai. Atau yang kedua, ad-daghd 'anin nafsi, ada tekanan. Suasana alam, kondisi longsor, hujan terus menerus, nggak bisa kemana-mana, ya mau jualan apa bingung, sedih muncul. Dan yang ketiga adalah ad-dha'f 'anin nafsi, ketidakberdayaan. Itu kesedihan itu 3 muncul. Iya. Nabi Yusuf hilang, Nabi Yakub ayahnya menangis. Mohon maaf Bapak Ibu tahu berapa tahun hilangnya Yusuf? Ibu punya anak hilang 2 hari 3 hari, Masya Allah bisa stres kita. Nabi Yakub kehilangan Yusuf 80 tahun. 80 tahun. Sampai-sampai dampaknya buta. Wa biyaddat ainahu hazanan. Matanya putih buta sampai tidak bisa melihat. Kenapa? Karena fuqdanu man yuhibbu, kehilangan yang dicintainya. Nah ini pun rumus lagi-lagi nih. Ya. Karena Nabi Yakub mencintai Yusuf berlebihan, Allah uji Yusuf, hilang. Karena Ibrahim mencintai Ismail berlebihan, maka disuruh untuk menyembelih. Betul tidak? Artinya apa? Janganlah Anda mencintai seseorang berlebihan. Setuju Bu? Setuju Pak? Kenapa? Di titik itulah akan datang ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Bapak nggak usah ngomong sama istri terlalu polos begitu ya. Gitu. Mah, mohon maaf mah. Saya mencintai mama ala kadarnya aja. Nggak usah berlebihan. Apaan? Pesan dari Ustaz Zainal. Nggak usah ngaji sekalian begitu. Malah berantem Pak. Maksudnya totalitas cinta itu hanya kepada Allah. Kalau Allah prioritas cinta, semuanya akan ringan.
Ujian anak biasa lah. Ya, maka istri bisa diarahkan untuk taat kepada Allah. Ia tidak banyak meminta menuntut suaminya. Dia katakan, "Ma, kita itu hidup hanya sementara di dunia. Kalaupun ada nikmat berbagilah. Kalau tidak ada nikmat bersabarlah kita. Ayo perjalanan kita sebentar saja di dunia ini, sesaat. Perjalanan akhiratlah yang panjang. Ayo sama-sama saling mengingatkan." Jadi gampang. Allah tahu nih urusan istri kuat banget, nggak bisa diuji. Istrinya kuat. Masalah anak ujiannya di situ, Pak. Sampai dongkol hati kita, kesel luar biasa. Kalau sudah datang amarahnya, Bu, tangan bisa bergerak. Betul tidak? Mulut bisa mengatakan kata-kata kasar. Keluar kamu sono. Jangan pulang sekalian. Ada begitu, Bu? Ada. Nah, ini Masya Allah nih. Ya. Nah, saya mengatakan jamaah yang dirahmati Allah, ini masalah kesedihan jangan terlalu berlebihan lah. Akan berdampak kepada fisik, Pak. Iya. Maaf, yang menjadikan ibu cepat tua itu karena pikiran. Bapak cepat tua, cepat lemah karena pikiran. Penyakit muncul itu kan pikiran yang masuk ke dalam hati. Obatnya itu bukan obat dokter medis, itu hanya support saja. Lebih kepada hati yang terima. Bapak yang dirahmati Allah, saya ngajar di Perumnas, Masya Allah. Ada seorang marbot 87 tahun usianya. Dan dia sebetulnya pensiunan PNS, hanya ingin mengabdi di masjid saja. Subhanallah, fisiknya segar, nyapu ngepel. Setelah selesai rapikan tuh gelas-gelas jamaah yang tadi tertinggal. Nah, lalu kita panggil, "Pak, Assalamualaikum." Waalaikumsalam Ustaz. "Ini Bapak usianya?" "Alhamdulillah Ustaz tuh 87 tahun aku." "Masya Allah." "Jarang sakit?" "Alhamdulillah enggak." "Apa resepnya?" Yang tadi Ustaz tausiah. "Loh, apa?" "Nerimo Ustaz, nerimo. Ada penyakit nerima, di bawah santai, banyak minum air putih, jalan-jalan kecil ringan, sudah sembuh. 3 anak nggak ada yang nyapa, nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Ya mungkin mereka sibuk, saya ikhlas nerima. Istri pun sudah meninggal dunia, nggak ada yang ngurus saya, nggak apa-apa. Lawang saya sudah tua, apa yang mau diurus oleh saya? Ngurus apa tentang saya ini? Ya nggak apa-apa, nikmati hidup cuma sesaat Ustadz, saya nerima." Kata kuncinya nerima. Yang menjadikan Bapak Ibu sedih, stres karena nggak nerima dengan keadaan yang muncul dalam hidup kita. Kita ini sering nerima sesuatu yang enak. Apa tuh? Suami datang pulang bawa uang 200 juta, nerima nggak, Bu? Nggak usah jawab. Ya, langsung ngangguk, nerima. Ibu akan nerima ketika lahiran, apa kata perawatnya? "Alhamdulillah Ibu, anaknya jari jemarinya lengkap semuanya, putih bersih, kayaknya cantik nih." Terima gak, Bu? Terima. Tapi ada seorang ibu saat lahiran anaknya, perawatnya mengatakan, "Ibu mohon maaf banget." "Kenapa Sus?" "Tangan sebelahnya gak ada, tempurung otaknya cuma setengah. Dan maaf, kakinya pun jarinya ada 8 satunya." Nerima nggak, Bu? Tuh beratnya di sini. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji engkau dengan baik dan buruknya, dengan banyak dan sedikitnya, dengan lapang dan sempitnya, dengan sehat dan sakitnya, dengan cantik dan buruknya. Ujian Allah semuanya. Maka jangan euforia dengan kemenangan, dengan kemewahan, dengan jabatan yang tinggi, dengan harta melimpah ruah. Jangan-jangan di titik itulah Allah hancurkan hidup kita. Di titik itulah cerainya rumah tangga. Di titik itulah anak kita kena narkoba. Di titik itulah anak perempuan kita hamil di luar nikah. Iya. Maka jaga nih amanah hidup ini. Masya Allah. Ini penting buat kita, Pak. Ya. Maka kesedihan itu jangan berlebihan. Ada beberapa solusi agar kita tidak jatuh pada kubangan kesedihan. Jangan larut dalam
kesedihan. Ini penting buat kita Pak. Sebagai tambahan saya mengatakan, yang pertama adalah ma'iyatullah, membersamai Allah. Kalau ada kesedihan, sering-sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Anak nggak lulus ujian, berharap dapat Jogja, dapat Semalang, Bu. Tapi tidak berhasil. Peluklah anak. Ibu katakan nggak apa-apa sayang, ada Allah. Mungkin saat itu dia nggak tahu apa maksudnya. Tapi saat dia rebahan, iya juga ya, Allah punya rencana yang terbaik untuk saya. Kan gitu Pak. Masya Allah. Saya punya jamaah di Melbourne, Australia, S2, Fakultas Matematika. Itu ketika berapa kali ngejar untuk kuliah di Jakarta, nggak lulus-lulus, tapi malah keterima di Melbourne, dapat beasiswa S2. Apa dia katakan? Kata kuncinya Ustadz adalah nerima dahulu. Pertama saya nggak nerima, kenapa saya nggak lulus? Rupanya keran ini ditutup oleh Allah agar dibuka keran yang berikutnya. Kan begitu Bu. Banyak-banyak berbaik sangka dengan Allah. Capek kita kalau nggak baik sangka dengan Allah. Karena hidup ini kan misteri. Betul Ibu? Ya Allah. Dan kelihatan wajah-wajah dunia lain ini. Penuh dengan misteri. Ya, sampai dompet suami pun misteri banget itu. Itu dompet Masya Allah udah kayak bawang merah, ibu dipotong-potong betul. Setiap ngebuka air mata netes terus kosong isinya. Misteri gitu ya. Ini Masya Allah, ma'iyatullah, bersamai Allah. Ya, suami pulang jam 7 pada Isya, lelah tubuhnya, wajahnya pucat, dilempar amplop tebal itu Masya Allah. Apa ini ayah? Lihat aja. Ya Allah ayah pucat bawa uang 20 juta. Sedihnya aja 20 juta ya Allah, gimana bahagianya ayah gitu. Kamu nggak lihat itu ada suratnya? Apa itu ayah? Pesangon. Pesangon. Sedih nggak Bu? Kuatlah salah seorang di antara kalian. Istrinya Kut mengatakan insya Allah ayah, ada Allah bersama kita. Lakukan itu. Surat Asy-Syu'ara 62. Asy-Syu'ara ayat 62. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar dengan kaumnya oleh Firaun dengan tentaranya, umat yang mengatakan habis kita, hancur kita wahai Musa, mati kita semuanya, dilibas habis oleh Firaun. Bagaimana ini? Nabi Musa mentauhidkan Allah, nih ma'iyatullah, membersamai Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita Allah gitu. Saya suka Bapak Ibu, Masya Allah, kalau keyakinan itu kuat luar biasa. Enteng semuanya. Itulah doa Nabi, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, hadirkan keyakinan kepadaku ya Allah agar ringan musibah ini. Bacakan itu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Maka berapa banyak para kiai enggak banyak ribet mikirin tentang pondoknya supaya luas bagaimana, supaya santrinya makan bagaimana. Yang ia sibukkan adalah dekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai ada kiai mengatakan, anaknya mengatakan, ayah saya punya kebiasaan 100 kali Al-Fatihah setiap malamnya. Luar biasa. Beliau berdiri sampai 2 juz satu malamnya, menangis agar pesantrennya dikuatkan oleh Allah. Punya apa kiai Bu? Enggak punya pabrik besar, tapi sekian ribu santrinya bisa makan. Gitu ya. Kenapa? Ta'alluqul qalbi ilallah. Hatinya menggantung kepada Allah. Malikul mulki zul jalali wal ikram. Pemilik alam jagat raya, raja di raja. Maka Masya Allah, kalau dia di dapur sederhana, tapi ketika santri makan ada aja tuh. Betul ya? Kekuatan apa? Bukan kekuatan yakin. Seorang ibu pengen pergi haji nangis, tapi yakin hatinya bisa berangkat. Udah dijalani aja zikir. Setiap ada wali mutus safar dia datang. Ayo ibu kita doa semoga berangkat haji. Ya Allah amin amin. Yakin banget itu. Pengajian dimanapun dia hadir ada doa bersama, ya amin yakin. Pas mau berangkat nyebrang
keserempet mobil sedan ibu, jatuh, dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah tidak rawat inap. Si bapak bertanggung jawab, alhamdulillah dibawa ke rumah sakit, setelah selesai dibawa pulang. Anak-anak mana ibu? Nggak tahu, anak saya ini pada sibuk kerja. Ya namanya hidup sendiri. Oh sendiri ibu, Masya Allah. Iya nak, mohon doa ya ibu supaya kuat. Netes air mata, kenapa nangis bu? Saya pengen pergi haji tapi anak ada yang sudah jadi orang, nggak perhatian sama ibunya. Ya nggak apa-apalah, saya nerima. Mungkin Allah belum menegur hatinya. Oh ibu punya niatan pergi haji, insya Allah. Bu kebetulan, alhamdulillah saya dapat proyek 2 hari yang lalu. Besok saya datang ke sini siapkan KTP-nya, insya Allah saya sedekah sama ibu pergi haji. Pakai uang? Enggak. Pakai nyebrang. Pakai nyebrang. Ya ibu tolonglah kalau memang agak susah pergi haji, sering-sering nyebrang coba dah. Ini bukan jawaban nyebrang ini. Yakin bu. Wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Yakin. Masya Allah. Siti Maryam sibuk doa dalam mihrabnya kepada Allah, lepas kepada Allah. Disitulah letaknya. Ayahnya melihat kok nggak ada makan, lupa nggak ngirim makanan, tapi tiba-tiba ada makanan di sisi Siti Maryam, makanan di musim dingin padahal itu musim panas. Makanan musim panas padahal musim dingin. Annalaki hadza ya Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dari Allah datangnya. Kenapa? Karena totalitas berserah diri kepada Allah. Pintu yakin itu Bapak Ibu totalitas ibadahnya. Merendah, tadi 3 ya. Merendah, akar ibadah masih ingat kan? Merendah, taat aturan, dan merasa hina, tazallul. Berapa banyak kalau kita ibadah, sholat, puasa itu nggak merasa hina. Diri kita merasa hina banyak dosa. Betul ya? Ya. Fakirun ilallah, merasa miskin di hadapan Allah. 3 nih. Merasa rendah, merasa taat aturan Allah, dan yang ketiga adalah merasa hina di hadapan Allah. Akar ibadah. Begitu ya. Kembali solusi kesedihan sebagai tambahan, ibu yang dari Allah, ma'iyatullah. Apalagi yang lainnya, perbanyak istighfar dan salawat. Sangat kuat nih menjadi obat bagi hati kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma gfirli, ampuni saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ftahli qalbi, bukakan hati saya. Setiap sholawat 1 doa, enggak apa-apa ya. Apalagi tambah dengan istighfar. Dalam hadis Nabi mengatakan, man aktsarul istighfar ja'alallahu likulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Yang banyak istighfar Allah jadikan kegundahan. Nih ya, kegundahan, kegelisahan menjadi kebahagiaan. Merubah sedih jadi bahagia dengan apa? Istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu. Kenapa? Karena kesedihan itu tersebab dosa-dosa kita. Ya. Dan setiap kesalahan akui bahwa itu adalah kesalahan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Fabimaktasabat aydin nas. Kesalahan itu karena ente, karena kita. Maka saat Nabi Adam berbuat salah, ia tidak menyalahkan iblis. Walaupun betul-betul datanya jelas, iblislah yang menggoda Adam. Tapi Adam tidak menyalahkan iblis. Pun Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa yang terprovokasi. Nabi Adam mengatakan, emang saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Rabbana zalamna anfusana. Ini rumus buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu berantem sama suami istri, katakan saya yang salah. Selesai. Bisa gitu Bu? Bu, ibu yang berat biasa itu. Gitu. Suami udah bilang, mah saya yang salah. Ya gitu dong, jujur. Kata suami, Allah, udah merendah diinjak ya Allah.
Iya, ibu bangga punya suami mengatakan, alhamdulillah ayah, kalau ayah ngaku salah, saya yang sebenarnya yang salah. Maafin mama, cakep. Enggak mah, aku yang salah. Mama yang salah. Loh saya yang salah, lo berantem lagi itu. Ini sombong dengan kesalahan masing-masing gitu mah ya. Ya Bu ya, lihat kalau ada masalah langsung katakan saya yang salah. Apa Bu? Sebutkan Pak. Kalau ada dosa sebutkan saya yang salah. Sebutkan Pak. Saya salah. Itu lebih adem, lebih diterima oleh Allah. Kalau ada kebaikan katakan ini karena Allah, bukan karena saya. Ibu bisa datang ke sini karena Allah, bukan karena ibu. Mudah bagi Allah untuk menghambat jalur ibu datang ke sini. Allah kasih rematik. Betul Bu? Ya Allah. Allah kasih nggak betah. Duduk di majlis melihat HP terus. Mantau CCTV di rumah. Nih bapak ngapain? Nih bapak ngapain? Bapaknya nggak ke masjid. Dipantau pakai CCTV. Capek. Betul ya? Nih solusi kesedihan sebagai tambahan. Ma'iyatullah. Apalagi tadi? Perbanyak zikir, perbanyak sholawat dan istighfar. Apalagi? Nah, 3, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika doaku diijabah oleh Allah, hatiku senang. Tapi jika doaku tidak diijabah oleh Allah, hatiku teramat sangat senang. Mengapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka aku lebih mendahulukan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang terbaik untukku, duniaku dan akhiratku. Langsung kita praktekkan ibu. Suami ibu tiba-tiba di PHK. Kalau ibu pegang pendapat Ali bin Abi Thalib, bahagia atau sedih? Hah? Halo Bu. Suami tiba-tiba di PHK dari perusahaan. Ya, bahagia atau lebih bahagia Bu? Sedih jawabannya, padahal nggak ada pertanyaannya. Kan pertanyaan bahagia atau lebih bahagia? Jawabannya sedih. Nggak masuk pada nominasi pertanyaan. Pertanyaannya bahagia atau lebih bahagia? Ya, lebih kepada kemanusiaan yang adil dan beradab ibu ya. Sedih. Padahal kalau kita merujuk kalimat Ali, lebih baik sangka kepada Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Emang suami sekarang ini di PHK sudah uzus, kasihan. Naik motor sampai miring-miring ibu, stroke setengah badan, miring-miring gitu tuh. Ya Allah, kayak motor bebek kunci stang Bu, muter terus tuh ya. Kasihan. Ada kawan kita Masya Allah pas berangkat kerja ke Jakarta Pak, luar biasa, miring nyebur got. Rupanya penyempitan di otaknya. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Sekarang jalannya begini terus. Gitu. Mudah bagi Allah tuh. Apa kata suaminya? Emang seharusnya pensiun dini nih bapak, kasihan tuh. Betul tidak? Sederhana saja. Allah pengen kamu istirahat. Udahlah, rezeki mah Allah udah berikan kita di dunia semenjak sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun lamanya. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Yakinlah dengan rezeki tersebut Allah datangkan lewat anak kita, lewat tetangga, lewat kerabat, lewat yang lainnya. Mudah bagi Allah. Gitu ya. Jadi berbaik sangka dengan Allah. Baik, ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Waktu tidak mencukupi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.